Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menuturkan terkait dengan ragam ujian kehidupan, bahwasanya dituturkan oleh Syekh Ibnu Athaillah al-faqatu bastul mawahib. Ragam ujian merupakan hamparan anugerah. Boleh jadi selama ini kita kurang menyadari, tidak menyadari bahwasanya ragam ujian merupakan hamparan anugerah. Apapun ujian dalam kehidupan, terkait keuangan, terkait ujian kesehatan, ujian keharmonisan dalam rumah tangga, atau hal ihwal lainnya, ragam bentuk aneka macam ujian merupakan hamparan anugerah. Selama ini kita harus menyadari bahwasanya ujian hakikatnya anugerah untuk kebaikan dan perbaikan diri kita. Bagaimana mungkin kita ingin mengharapkan lebih baik untuk kebaikan dan perbaikan tanpa adanya ujian kehidupan? Merupakan sebuah keniscayaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja, mengatakan aku beriman, sedang mereka belum diuji? Untuk itu, yakinkan ujian kehidupan merupakan hamparan anugerah. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam terkait hal ini, in aradtu wurudal lahab, in aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaik, innamas sadaqat lil fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaik. Jika engkau mengharapkan datangnya karunia, luruskan rasa papa dan butuh pada dirimu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, sedekah hanya diberikan kepada mereka yang fakir, butuh. Sedekah sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi mereka yang fakir dan butuh. Ada sebuah kebahagiaan saat kita memberikan sedekah tentu kepada yang fakir dan butuh. Begitupun saat ujian kehidupan yang merupakan ragam aneka karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kita harus merasa butuh. Untuk itu kita harus selalu menyadari kita hina, kita lemah, kita fakir. Saat aneka ujian hidup dan kehidupan kaitannya dengan masalah apapun, kembalikanlah posisi diri kita memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penting untuk selalu kita sadari, saat kita yang ada, Allah tiada. Saat kita tiada, Allah yang ada. Saat
kita yang turun tangan, Allah akan angkat tangan. Tapi saat kita angkat tangan, Allah yang akan turun tangan. Artinya, apapun bentuk aneka ragam ujian kehidupan yang merupakan hamparan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting tanamkan selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Perlu adanya sebuah kesadaran. Hakikatnya kita bisa melihat, diberikan oleh Allah, mendengar, diberikan oleh Allah, bertutur kata, diberikan oleh Allah, bisa berpikir, bisa mendapatkan ilmu, diberikan oleh Allah, bisa punya kehendak, kuasa, keinginan, diberikan oleh Allah. Dan bahkan hayat hidup kita adalah hayat diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mana yang kita? Dengan demikian senantiasa tanamkan, ya Allah, kami hina, Engkau yang maha mulia. Kami fakir, Engkau yang maha kaya. Kami hakikatnya tiada berdaya, melainkan dengan daya upaya yang Kau berikan pada kami. Dengannya maka ujian akan menjadi sebuah hamparan anugerah yang menjadikan sebuah kenikmatan tersendiri saat kita menyadari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yakinkan Allah maha adil, maha bijaksana, dan percayalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Optimisme, berbaik sangka, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Karenanya hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka. Sesuatu yang kamu tidak suka boleh jadi baik untukmu. Percayalah, dampaknya tidak menyenangkan. Diuji dengan kekurangan harta, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang belum pulih, masalah keharmonisan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Aneka apapun masalahnya, percayalah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menginginkan sesuatu itu baik untukmu. Masalah, ujian itu baik untukmu. Jadi ketika kita menolak, maka kita sedang menolak kebaikan yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, inginkan, segera gapai, itu buruk untukmu. Karenanya mantapkan tauhid kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Allah maha mengetahui, kamu tidak tahu. Penting, karena ujian merupakan hamparan anugerah. Ambil pesannya, masuk ke dimensi gerbang hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Dengan demikian, yang jadi masalah adalah bukan masalahnya, bukan ujiannya, bagaimana kita menyikapinya, terlebih saat kita menyadari ujian kehidupan hakikatnya hamparan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah pun pernah menuturkan,
ketahuilah sehat anugerah, sakit rahmat, lapang anugerah, sempit rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat. Diberikan sesuatu yang cocok untuk kita, anugerah. Yang terasa tidak cocok, rahmat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Silih berganti, apapun yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan merupakan anugerah dan rahmat Allah. Inilah ujian pun termasuk hamparan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbaikan diri kita agar lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar lebih senantiasa untuk selalu berubah perbaikan, dan kita jalani hidup ini dengan senantiasa mensyukuri segala apapun yang Allah berikan, ridho dalam menyikapinya, seraya memang kita la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan akhirnya semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bukan pesimis, justru kita menjadi optimis, karena dibalik itu semua untuk kebaikan dan perbaikan diri kita, baik untuk hablum minallah maupun hablum minannas. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua, dan senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan, ujian kehidupan apapun, yakinkan merupakan anugerah hamparan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan diri kita, untuk agar senantiasa kita eksis dan tetap selalu dalam nuansa rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.